Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotmar Paris. Bisnis hiburan yang sangat masif menampung tenaga kerja, jutaan tenaga kerja yang pendidikannya relatif tidak terlalu tinggi, dibuat panik oleh undang-undang yang berlaku mulai 1 Januari, yaitu bisnis hiburan harus membayar 40% pajak dari total pendapatan bruto. Dari gross income 40% ke Pemda. Bahkan bisa dinaikkan menjadi 75% kalau Pemdanya mau. Belum lagi pajak PPH 22% kalau badan, atau pajak perorangan PPH maksimum 35%. Belum lagi PPN kalau pembelian alkohol 11%. Yang akhirnya bisa total pajak mendekati 100%. Ada apa ini? Apakah ini sengaja membunuh bisnis pariwisata, membunuh bisnis hiburan, agar akhirnya jutaan karyawannya akan terancam PHK? Siapa otaknya ini? Targetnya siapa ini? Ya, apakah benar bahwa pemerintah Indonesia kurang menyadari? Siapa? Apa benar hanya Komisi 11 DPR? Inilah Hot Room. Pajak hiburan naik, pengusaha panik. Baru-baru ini dunia hiburan diguncang kebijakan pemerintah. Penetapan tarif pajak hiburan menjadi 40% hingga 75% membuat para pelaku usaha bereaksi keras. Kebijakan yang ditujukan pada jasa hiburan diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan spa dirasa sangat merugikan dan lambat laun dapat mematikan bisnis para pelaku usaha. Alasannya, beban konsumen akan semakin besar untuk membayar kenaikan pajak hiburan yang cukup tinggi. Akibatnya, bisnis jasa hiburan di Indonesia akan semakin sepi, lantaran konsumen harus menanggung pajak yang tinggi. Konsumen pun pada akhirnya juga tidak mau rugi. Mereka lebih memilih keluar negeri menikmati jasa hiburan yang pajaknya lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Dan efek dominonya sudah bisa terbaca jelas. Sektor pariwisata di Indonesia perlahan-lahan akan mati suri. Kalau sudah begini, bagaimana mau menikmati hiburan jika pajaknya saja tidak menghibur? Tolak! 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 Seperti biasa, kesuksesan Hotman berdebat sangat didukung oleh enaknya kopi luwak. Ya, white coffee, kesukaan Hotman selama bertahun-tahun, membuat Hot Room ranking number 1 selalu dalam pertelevisian Indonesia. Inilah dia white coffee, kopi luwak. Oke, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Inilah undang-undang yang baru berlaku 1 Januari. Ya, disebutkan diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap spa ditetapkan paling rendah 40% pajak, maksimum 75%. Ini bukan dari net profit, tapi dari gross. Jadi kalau penjualannya bulan ini 100 juta, harus setor minimum 40 juta ke Pemda. Ya. Belum lagi pajak penghasilan yang adalah 22% untuk badan, dan kalau perorangan pajak progresif 35%. Belum lagi harus bayar pajak karyawan yang rata-rata relatif pendidikannya rendah sehingga pajaknya ditalangi oleh perusahaan. Belum lagi kalau dia klub malam atau karaoke, pajak PPN alkohol 11% yang katanya akan naik tahun depan 12%. Artinya hampir 100% pajaknya. Maka pertanyaan saya pertama kepada Bapak Sandi, Menteri Pariwisata adalah, Bapak ini adalah pengusaha.
Bagaimana perasaan Bapak, perusahaan bisnis pariwisata di bawah naungan Bapak dikenakan pajak total semuanya hampir 100%. Bukankah ini mematikan bisnis pariwisata yang masif menampung jutaan karyawan? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, Bapak di berbagai televisi mengatakan sudah keluar surat keputusan Menteri Pariwisata bahwa spa dikecualikan. Pertanyaannya, secara undang-undang Bapak tidak berwenang mengeluarkan peraturan tersebut karena ini adalah perintah undang-undang. Menteri tidak berwenang ini dan ini spa. Selama ini belum dirubah oleh MK atau Perpu Presiden, Bapak Menteri Pariwisata tidak berwenang merubahnya. Silakan Pak Sandi jawabannya. Yang pertama dulu, pajaknya hampir 100%. Di mana perlindungan Bapak sebagai Menteri Pariwisata? Ini mematikan. Terima kasih Bang Hotman. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Hotman dan Hotroom dan juga narasumber lainnya Mas Haryadi, Sukamdhani dan Mbak Inul bahwa kita ada dalam posisi yang tentunya pertama-tama ingin memastikan bahwa kita tidak akan mematikan, kita tidak akan memati surikan bisnis yang ada di pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang sangat luas. Yang kedua, saya ini juga mantan pengusaha, saya sangat mengerti baru saja pandemi, ini baru bangkit kembali dan sebagian ini baru 6 bulan merasakan kembali pariwisata yang mulai bangkit. Namun per hari ini Bang Hotman, pariwisata kita belum bangkit sepenuhnya. Dari segi wisatawan mancanegara kita baru recovery-nya atau baru pemulihan 60-70%. Jadi jika sebelum pandemi itu mencapai angka 17 juta dengan devisa pariwisata mencapai hampir 17-20 miliar US dollar, tahun ini atau tahun 2023 baru mencapai 11,5 juta dan tahun 2024 ditargetkan 14-15 juta wisatawan mancanegara. Jadi 2024-2025 kita harapkan ini baru akan menuju kepulihan seperti angka sebelum pandemi. Jadi kalau kita lihat ini tentunya waktu yang sangat sulit, masih sangat berat bagi industri. Nah, kita juga harus melihat bahwa proses hukumnya sudah berjalan, di mana sudah ada permohonan judicial review ke MK dan kita harus hormati proses hukum. Yang kedua, surat saya yang memberikan klarifikasi bahwa spa itu bukan bisnis hiburan, tapi sebuah wellness tourism atau industri kebugaran itu dalam rangka memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata kesehatan yang salah satu pilarnya adalah kebugaran. Dan tentunya kita ingin pastikan bahwa spa itu dikecualikan, bukan menjadi bisnis hiburan. Nah, muaranya itu ada di Pemda. Sekarang kan Pemda memiliki kesempatan untuk membuka diskursus dengan para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, terutama yang sudah menerapkan itu ada di Bali dan Jakarta, untuk memberikan keringanan, untuk memberikan pengecualian sehingga tidak membebani para pengusaha dan lapangan kerja yang dihasilkan yang begitu luas bisa kita pastikan tetap kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke Pak Sandi, tolong Bapak jawab pertanyaan pertama. Dengan kalkulasi pajak 40%, pajak PPH, pajak karyawan, pajak PPN yang bisa mendekati 100% pajak, sebagai menteri dan sebagai pengusaha, apakah Bapak setuju dengan tarif pajak tersebut?
Bapak harus menjawab dulu karena itu yang paling inti dari pembicaraan ini. Terlalu tinggi, kalau itu diteruskan akan pasti mematikan bisnis pariwisata. Yes or no? Itu dulu Pak jawab. Jadi Bang Hotman, kalau kita lihat bahwa revenue atau pendapatan yang dihasilkan dari bisnis ini tentunya harus kita jaga dari segi keberlanjutannya. Pertama, jadi jawaban pertamanya yes. Yes. Yang kedua, maksudnya yes itu mematikan bisnis pariwisata. Pemerintah yang mengambil. Berapa pemerintah mengambil? Karena ini berkaitan dengan penerimaan negara yang oleh undang-undang ini dilakukan desentralisasi fiskal kepada daerah. Dan daerah harusnya bisa menghitung. Kemarin saya melakukan perbandingan secara desktop dengan tim kajian di Kemenparekraf dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, maka final tax untuk usaha kalau kita sederhanakan semua yang harus dilakukan pemotongan termasuk biaya-biaya yang selama ini boleh dibilang biaya tidak resmi kalau mengadakan kegiatan seperti ini, apalagi Bang Hotman juga ada di bisnis ini. Nah ini kita mengkaji ini antara 20 sampai 25%. Inilah yang menjadi standar. Oke, kita istirahat dulu. Jadi dari Pak Sandi yang wajar itu adalah 20 sampai 25%. Kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Nanti kepada Pak Sandi kita mohon agar berkenan ikut di diskusi ini sampai jam 10.30. Pak Inul, Ibu Inul, Anda adalah yang sudah menangis selama seminggu ini. Apa tangisan saudara sebagai pengusaha karaoke? Coba jelaskan. Selamat malam Pak Sandi khususnya. Dan juga terima kasih Bang Selamat malam Mbak Inul. Selamat malam Pak. Langsung to the point. Ya. Sejauh ini Bapak melihat saya banyak menangis di sosial media, tapi bukan di sosial media saja, tapi di rumah juga saya ikut nangis terus Pak. Saya bingung Bapak bilang tidak mematikan. Itu hitungannya 40% loh Pak. Dari gross. Dari gross. Kalau benar Pak. Tapi ini saya sudah nulis semua ini biar Bapak tahu. Ini langsung to the point aja Pak. Pajak Dispenda itu 40%. Belum lagi ketambahan pajak karyawan PPh 21. Ini tarif progresif ya Pak, maksimal itu 15%. Bapak total dulu deh gitu. Bener 40%, 75% apa 100%. Terus pajak badan nih, ada PPh 25, ini untuk PT, ini pasti dianjurkan setiap bulan. Jadi pajak PPh 29 untuk PT ini dibayarkan tiap tahun. Ini labanya akan dikurangin angsuran PPh 25. Tambahannya ini banyak banget ini yang saya hitung Pak. Ini pendapatan bruto aja 4,8 miliar sampai 50 miliar. Ini PPh badannya 11%. Di atas 50% 22%. PPN untuk pembelian barang dari vendor, ini biasanya kan kita juga datengin barang-barang juga. Itu kena juga Pak, sejak 1 April 22 tahun kemarin itu 11%. Bapak hitung dulu deh. Belum lagi saya harus bayar sewa, service charge, maintenance, itu monggo dihitung juga Pak. Ini PPh final pasalnya ini, pasal 4 2 atas sewa 10%. Belum lagi ini saya harus royalti Pak. Lagu yang saya bayar ke LMKN, ada 2, ini ada 2 hak cipta dan LMK hak terkait. Ini saya satu kamar itu saya bayarnya 12.000 Pak. Ini per room, 1 hari loh Pak. Ini 1 hari. Tapi room saya kan tidak sama semuanya. Ada yang 30 room, ada yang 50. Nah ini setiap hari loh. Ada orang dimasukin orang atau tidak saya harus bayar. Belum lagi gaji karyawan Pak, biaya listrik,
air, internet dan lain sebagainya. Ini masih banyak runtutannya. Lah kalau dihitung-hitung itu bisa 100% loh Pak. Ini saya nyariin duit pemerintah, sekalian orang saya dibawa, perusahaan saya dibawa. Sekalian saya diajakin kerja, tapi nggak gajian. Karyawan saya juga. Lah mending kayak gitu saya kasih aja semua, saya nggak usah kerja. Ambil karyawan saya juga semua. Kayak gitu. Kalau saya hitungannya hitungan pengusaha kecil ya Pak. Saya nggak tahu hitungan pengusaha gede yang mengeluarkan uang kayak Bang Hotman ratusan miliar untuk bikin bisnisnya. Ini saya bisnisnya kecil loh Pak. Saya itu cuma 2. Jualan F&B itu cuma jus sama makanan ringan. Dan juga jualan room. Room aja VIP itu paling kalau rame itu hari Sabtu sama Minggu. Hari-hari biasa nggak ada Pak. Ini modal kita aja baru kena COVID kemarin saya sunting dana lagi. Belum juga balik, Bapak udah naikin kayak gini. Ini saya mau tanya, yang bikin undang-undang ini apa? Kenapa kita nggak diajak rundingan? Terima kasih Ibu Idul. Tolong Pak Sandi menjawab kenapa tidak diajak dan kemudian hitung-hitungan dia katanya hampir 100 pajaknya itu melebihi 100% dari pendapatan. Dan kenapa tidak diajak, dan sekarang sepertinya seolah-olah hanya menteri terkait yang membuat undang-undang dengan DPR. Apakah benar hanya Menkeu sama Menpar, presiden tidak diikutkan atau bagaimana? Silakan jawab pertanyaan dari si Inul. Ini tidak pernah disosialisasikan padahal disahkan 5 Januari 2022. Silakan Pak Sandi. Monggo Pak, Ya, dijawab. Saya pengen dengar Pak. Terima kasih Mbak Inul dan Bang Hotman. Pertama-tama tentunya saya simpati sekali karena selagi pandemi banyak sekali cerita-cerita seperti yang Mbak Inul sampaikan di mana usaha harus tutup, banyak yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Dan ini mayoritas di industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah para pengusaha kecil justru, UMKM skalanya. Dan di bawah GIPI, Gabungan Indonesia Industri Pariwisata Indonesia yang Mas Haryadi pimpin, ini kita juga udah petakan dan udah banyak yang datang ke kantor. Waktu saat saya mengundang ngopi Mbak Inul, sudah ada beberapa yang menyampaikan hitungan-hitungannya. Makanya kemarin kita sandingkan dengan best practice yang ada di kawasan, itu final tax-nya itu memang berdasarkan perhitungan kita itu di angka 20-25%. Nah, undang-undang ini disahkan tahun 2022 dan saat kami rakornas di tahun 2022 sudah disampaikan dan sudah didiskusikan. Tapi diskusi kami pada saat itu di mana dikeluhkan oleh beberapa pengusaha sudah kami sampaikan ke koleha-koleha kami yang ada di Kementerian Keuangan. Dan tentunya kita tidak ingin justru industri pariwisata yang menciptakan lebih dari 20 juta lapangan kerja ini karena kebijakan perpajakan justru mengalami tekanan dan tidak bisa melanjutkan usahanya dan ada peluang potensi untuk PHK. Jangan khawatir Mbak Inul, kita duduk bersama, kita akan cari solusi, pemerintah akan hadir, dan saya juga akan laporkan ke Pak Presiden karena selagi ini dilakukan judicial review oleh Asosiasi Usaha Spa, tentunya saya menyarankan semua untuk memberikan grace period. Pemda terutama, karena yang akan memungut ini Pemda, untuk sama-sama kita menahan diri. Mari kita hormati proses hukum sehingga nanti hasilnya apapun yang ditetapkan itu harus kita cari sebuah situasi yang win-win, di mana jika 40%-nya ini sudah final, pemerintah daerah harus memberikan insentif, rebate disamakan. Jadi misalnya 40 diberikan rebate 15% sehingga angkanya yang bisa diterima 25%. Makanya saya menyampaikan ini, ayo kita duduk ngopi bersama, cari solusi terbaik. Jadi Pak Sandi, saling menyalahkan. Sandi pribadi memang ini usulannya
Bisa dari pemerintah, bisa dari DPR, tapi ini kan sudah bentuknya udah undang-undang. Mari kita lihat bagaimana hasilnya dari judicial review ini dan kita pertimbangkan aktivitas-aktivitas apa yang kita bisa lakukan supaya polemik ini tidak menimbulkan dampak negatif dan akhirnya wisatawan yang akan datang ke Indonesia mengalihkan kunjungannya ke negara lain karena kita belum pulih sepenuhnya. Pak, Demikian, mohon maaf nih Pak, saya potong nih Pak. Artinya kita kan menunggu nih Pak. Tetapi kan aturan udah harus ditetapkan. Ini kita menunggu aturan dari MK Ketok Palu atau kita hold dulu ini. Saya nggak usah bayar dulu atau gimana? Nggak usah bayar dulu atau gimana? Saya masih belum tahu ini jawabannya Bapak Sandi. Karena kan pembayaran di Januari kan udah harus masuk di Februari Pak. Ini digantung, kita bayarnya 25% yang di kemarin, yang kita juga udah mau modjar Pak. Ini pakai aturan yang baru nih. Ini kita masih tanda tanya nih Pak. Karena surat untuk pembayaran kenaikan pajak itu sudah turun di perusahaan saya Pak. Nah kita digantung nih Pak. Kalau saya dengar Pak Sandi ngomong begini, saya pengen kejelasannya nih Pak. Gitu. Karena karaoke saya kan sepi sekarang. Kalau naik 40% aja kita udah Bapak tahu sendiri ya. Nah ini gimana nih solusinya Pak? Ini kita bayar 25% apa kita tetap melanjutkan yang 40% sambil nunggu ketok palu MK atau keputusan Presiden? Baik. Pak. Jadi intinya tunda atau tidak itu mekanismenya yang saya usulkan adalah Mbak Inul mengajukan keringanan atau pengecualian dan itu ditujukan kepada pemerintah daerah tentunya dan nanti kita akan fasilitasi di mana pemerintah daerah juga tidak akan memiliki keinginan untuk mematikan usaha yang selama ini memberikan pendapatan bagi daerah dan kita udah pastikan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota ini kita akan fasilitasi karena ujungnya ya tentunya kita harus memberikan keberpihakan kepada para pengusaha. Oke, kita harus break dulu Pak. Kita harus break dulu. Tolong Pak, Bapak tunggu satu segmen lagi. Saya pamit dulu karena ada tugas yang lain. Terima kasih Bang Hotman dan sukses. Mudah-mudahan kita bisa utama. Oke, jadi kesimpulannya Pak Sandi tidak setuju 40%. Ya, cuma perlu proses. Intinya Pak Sandi pun mengatakan itu terlalu tinggi. Oke, kita istirahat lagi. Terima kasih Pak Sandi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. 38 tahun sebagai pengacara, setiap saya kerja keras, saya selalu didampingi oleh kopi kesayangan saya, white coffee, kopi luwak. Itulah yang membuat saraf saya tetap siap bekerja keras. Kopi terenak sekarang ini. White coffee. Anda harus minum kopi seperti Hotman Paris. Oke, kita lihat dulu, Pak Haryadi, lihat dulu ini, grafis berikut ini. Berapa besarnya pajak hiburan di negara tetangga? Kita lihat berikut ini. Kalau di kita coba, Thailand cuma 5%, Malaysia cuma 6%, Singapura 9%, Filipina 18%, Indonesia 40% dari gross income, dari pendapatan bruto. Bahkan bisa sampai 75% tergantung Pemda. Betapa memilukan peraturan ini. Maka sekarang pertanyaan kepada yang terhormat Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Apa komentar Bapak atas undang-undang ini? Ya. Jadi pertama Bang Hotman, bahwa kita sebagai pelaku usaha di pariwisata tidak pernah diajak bicara. Tidak pernah diajak bicara? Betul, tidak pernah diajak bicara. Dan kedua, tidak ada sosialisasi. Tidak ada sosialisasi. Dan yang ketiga, dari kajian kami bahwa tarif 40% dan maksimal 75%, apa yang kami tahu Pak ya, itu kajian akademiknya boleh dibilang tidak ada. Kajian akademiknya tidak ada? Ya.
Jadi kalau saya boleh sampaikan, karena kan tadi ada pertanyaannya siapa sih ini biang keroknya gitu kira-kira. Siapa biang keroknya? Jadi sepengetahuan kami setelah kami ribut-ribut ini, memang yang kami ketahui bahwa ini adalah inisiatifnya dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan. Iya, Kementerian Jadi, Keuangan. Maksudnya Nah, Pak, jadi ide biang keroknya? iya, bukan inisiatifnya dari situ. Oh, inisiatif, Jadi, bukan dari situ. biang Nah, kerok. jadi sebetulnya kalau misalnya di hot room ini dihadirkan dari Ya. pihak Kementerian Kementerian Keuangan nggak akan mau datang. bagus. Nah, berarti confirm ya nggak mau datang Nggak ya. mau maksudnya. datang. Jadi memang ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Ya. Dari pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 tadi yang Bang Ya. Hotman sampaikan, itu jelas di ayat 1-nya kan pajak barang dan jasa tertentu itu kan maksimal 10%. Ya. Lalu di pasal 2-nya dikecualikan gitu Ya. kan. Nah, dari pengecualian itu juga kita menjadi tanda tanya, ini sebetulnya konsisten apa enggak sih yang namanya penerimaan barang dan jasa tertentu ini Ya. ya. Lalu juga tadi Pak Sandi juga bilang bahwa exit clause-nya itu ada di pasal insentif fiskal, yaitu di pasal 101. 101. Nah, pengertian kami di dalam insentif itu sifatnya adalah ad hoc atau temporary. Ya. Nah, pertanyaannya kalau seperti Mbak Inul tadi sampaikan struktur biayanya udah seperti itu, kan nggak mungkin kita mengambil posisi ad hoc kan gitu ya. Ya. Nah, memang saat ini posisinya GIPI Pak Bang Hotman, kita memang sedang mempersiapkan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Kami tahu Bang Hotman juga tadi cerita, wah itu hati-hati loh nanti impact-nya bisa kalau ditolak itu selamanya berlaku. Tetapi kami melihat ya kalau seperti situasi ini pemerintah juga tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki, kan kita juga susah ya. Atau seperti Bang Hotman bilang, salah satu alternatifnya misalnya Perpu ya. Karena tadi Pak Sandi mengatakan ini menyangkut 20 juta tenaga kerja. Berarti sangat vital. Iya. Dan tujuan dari Perpu kan untuk mengatasi seperti itu. Iya. Jadi paling tepat Perpu oleh halo Pak Jokowi, Perpu yang tepat. Iya. Gimana Pak? Nah, memang kalau itu bisa terjadi adalah yang terbaik bisa Terbaik. kita lakukan. Nah, lalu saya juga melihat dari hasil dari pajak hiburan itu, Pak. Ya. Jadi pemantauan kami sampai dengan sebelum dikeluarkannya pemberlakuan Undang-Undang 122 ini, Pak, itu kurang dari 2% dari rata-rata PAD daerah. Ya. Dibandingkan dengan misalnya hotel, Pak ya. Hotel itu kami mengkontribusi 8%, restoran tuh kira-kira sekitar hampir 12%. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ini tidak signifikan. Ya. Dari perolehan dari pendapatan pajak hiburan ini ternyata tidak begitu besar. Jadi Tapi dengan 40% jadi malah mati, Ya. malah mati. Jadi selama kondisi itu aja dia nggak maksimal, Ya. begitu dia nanti dinaikkan, udah pasti mati. Sudah pasti mati Ya, hiburannya. karena yang kemarin aja dengan rata-rata antara sekitar 10 sampai 25 ya, yang kemarin yang tertinggi adalah 25, itu kontribusinya tidak signifikan dan itu sudah dibuktikan dari berbagai penelitian menyangkut masalah pajak hiburan gitu loh. Jadi Bang solusi Bapak bahwa paling tepat adalah Pak Jokowi segera mengeluarkan Perpu. Betul, Perpu. Karena ini Iya. kegentingan nasional khususnya 20 juta tenaga kerja. Iya betul. Dan Setuju itu, ya? Setuju, dan itu adalah menyangkut satu pasal tadi itu, yaitu pasal 58 ayat 2 itu. Terima kasih Pak Ruben. Ya. Gimana pendapat Pak sebagai ahli hukum pajak? Jadi untuk masuk ke situ mungkin saya balik dulu mengenai kilas balik dulu mulai dari undang-undang ini, mulai dari sejak RUU. Ya. Jadi dari sejak RUU di naskah akademisnya itu disampaikan bahwa tujuan pemerintah mengubah undang-undang ini menjadi hubungan keuangan pusat dan daerah terkait dengan pajak PBJT ini adalah tujuannya adalah justru menurunkan tarif yang tadinya 75% tertinggi Ya. menjadi tertingginya 40%. Ya. Bang Hotman. Karena dirasakan ini salah satu faktor yang membuat memberikan kontribusi menarik kemudahan izin berusaha kita. Ya. Tapi pertanyaannya ketika ini menjadi undang-undang, niat pemerintah yang undang-undang ini kan merupakan inisiatif pemerintah. Niat awal yang menurunkan, hasil akhirnya jadi naik. Tarifnya menjadi tarif tertingginya 75%. Ya. Begitu kan? Pertanyaannya kenapa? Yang kedua juga adalah pajak ini kan fungsinya dua, Bang Hotman, yaitu mengumpulkan penerimaan dan mengatur dia. Ya. Kalau kita baca di penjelasan undang-undang maupun naskah akademiknya, di situ disampaikan bahwa tujuan utamanya justru lebih ke mengendalikan instead of mengumpulkan penerimaannya. Namun di naskah akademiknya itu tidak dijelaskan apa yang kenapa harus dikendalikan gitu.
contohnya misalnya sebelumnya spa dikelompokkan ke panti pijat Ya. yang kena 10%. Sekarang panti pijat 10%, spa 40%. Ya, Ke yang 75%. Kebalik ya Bang Iya. ya? Terbalik. Sekarang kan pertanyaan kita bisa tanya, kenapa spa hendak dikendalikan? Biasa kalau kita berkaca kepada cukai rokok misalnya, biasanya di situ pemerintah menjelaskan kenapa sih rokok cukainya perlu dinaikkan, antara lain karena ada efek negatif. Ada fungsi pengendalian yang dilakukan Menurut pemerintah. Bapak, apakah ini agar tutup ini kelab malam, agar tutup ini spa? Apakah itu tujuannya agar benar-benar negara kita ini bersih dari semua aroma-aroma dan itu akan membuat Bali mati suri? Kalau di penjelasan dan naskah akademiknya memang hanya dikatakan mengendalikan, tidak mematikan, begitu kan. Walaupun di situ juga tidak diperjelas kenapa harus dikendalikan, apakah memang ada efek negatifnya, di naskah akademik tidak menjelaskan sama sekali, begitu. Jadi kembali tadi ke apa yang disampaikan oleh Pak Sandi, jadi saya sendiri nggak heran kalau Pak Sandi hitungannya sekitar 25%. Karena memang niat awal pemerintah justru menurunkan, walaupun pada akhirnya ini menjadi naik. Sekarang kan berarti kan sebenarnya kalau memang niat awalnya sebenarnya menurunkan dan ini sudah ada judicial review, ya sebenarnya kan tinggal mengembalikan niat awal pemerintah itu yang awalnya sebenarnya mau menurunkan ini sehingga pengusaha lebih mudah lagi berusaha. Tapi dengan keadaan sekarang, para wakil kita di DPR sudah terpecah belah sesuai dengan capres masing-masing. Nggak mungkin lagi pemerintah datang ke DPR roba ini undang-undang. Bapak setuju nggak? Paling tepat adalah Perpu. Untuk menyelamatkan negara ini terutama bisnis ini. Itu karena itu kewenangan mutlak dari Presiden dalam 1 hari dia bisa terbitkan Perpu. Terus terang saya sendiri sebenarnya bukan ahli hukum. Bang Hotman yang lebih mengerti. Tapi kalau saya melihat dari undang-undang yang ada saat ini, ada sebetulnya temporary remedy, ada pintu keluar yang bersifat sementara sebetulnya. Hanya sementara. Yaitu Pemda bisa memberikan dispensasi. Berdasarkan peraturan kepala daerah bisa memberikan insentif fiskal berdasarkan jabatan, tidak hanya berdasarkan permintaan orang per orang. Berdasarkan jabatan. Tapi dia bisa mengurangkan. Paling dikasih diskon 5%, apa artinya? Itu yang dikhawatirkan Inul tadi. Nah, di situ di 101 disampaikan bisa mengurangkan bahkan hingga menghapuskan pokok pajak bahkan beserta sanksinya. Itu. Jadi saya lihat kalau mau ada pintu keluar dari sedikit kekisruhan ini, jadi saya lihat ada pintu keluar itu. Kemudian menyambung kepada Pak Haryadi tadi sampaikan kan, nilai pajak yang dikumpulkan kan sebenarnya nggak terlalu signifikan. Contohnya di Pemda DKI misalnya, itu kisarannya masih di bawah 1% terhadap total pendapatan asli daerah. Kalau kita bandingkan di misalnya Kabupaten Badung dan Gianyar yang merupakan sentra wisata juga, itu kisarannya masih di bawah 10%, 6%. Jadi itu kan semakin menguatkan bahwa sebetulnya kan penerimaan bukan menjadi faktor utama daripada penaikan tarif pajak ini. Tapi objek yang paling hendak dicapai adalah justru pengendalian. Yang saya sampai sekarang tidak tahu apa yang hendak dikendalikan di situ. Begitu kira-kira. Yang terjadi bukan pengendalian tapi pembunuhan. Apa? Pembunuhan bisnis pariwisata. Iya. Setuju? Dari segi ada nggak di dunia ini yang pajaknya 40% sampai 75% dari gross pendapatan kotor? Iya, jadi kalau dari data yang disampaikan Bang Hotman tadi, memang di negara sekitar kita, memang data yang disampaikan valid. Memang kita artinya apa? Ini pengusaha ini tidak pernah mendapat insentif dari karaoke-nya. Inul pernah nggak dapat insentif? Nggak ada. Kok tiba-tiba dibebani? Abang, tapi kalaupun dikasih insentif besarnya 15%, dengan pengeluaran kita yang udah 100% lebih, itu nggak balance, Bang. Jadi minta dispensasi dari Pemda itu tidak efektif. Karena itu ad hoc, Pak ya. Dan itu bisa menimbulkan kolusi, kan? Ya.
Karena kasus demi kasus. Nanti saya akan lobby Pemda, ya udah deh cincailah, bagi-bagilah, begitu Pak ya? Betul. Itu peraturan seperti itu menjadi serba tidak. Setuju nggak Pak? Setuju. Akan menimbulkan kolusi besar-besaran. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Ruben tadi menurut saya bukan solusi ya. Mohon maaf karena temporary remedy itu ada umurnya dan dalam kasus ini terhadap struktur kos yang ada itu udah sama sekali berbeda banget gitu loh, Bang Hotman. Jadi nggak bisa dengan solusi itu. Jadi satu-satunya adalah memang pasal 58 ayat 2 itu memang harus dihapuskan. Satu-satunya gitu ya. Pasal 58 ayat 2 yang mewajibkan pajak minimum 40% harus dihapuskan. Jadi kalau Anda jualan 100 juta harus bayar pajak ke Pemda 40 juta. Di negara mana ada seperti itu? Benar nggak Pak? Betul, ya. Setuju dengan Pak Inul, Ibu Inul? Ya, setuju banget. Jadi siap-siap nanti karaoke kamu. Saya setiap saya nyanyi mulanya biasa saja lagunya Meriam Bellina, ya. Begitu nanti ada invoice, kamu akan tagih saya 100.000 kamar, pajaknya 40.000. Customernya akhirnya kabur. Dan karyawan kamu yang rata-rata pendidikan rendah akan akhirnya PHK. Itulah nasib 20 juta pegawai di seluruh pusat hiburan akibat undang-undang yang kacau balau seperti ini. Setuju Pak dari hitung-hitungan? Iya, kalau dibilang kacau balau mungkin yang undang-undang yang seperti tersasar dari tujuan awalnya. Tersasar dari tujuan awal. Terima kasih, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Tempo lagi di Hot Room. Sebagai kesimpulan terakhir, saya minta kepada narasumber untuk memberikan apa solusi yang paling efektif dalam waktu dekat. Jangan sampai 20 juta pekerja ini terancam PHK. Pertama dengan Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata. Silakan Pak. Usulan konkret apa? Ya. Jadi konkretnya gini Pak. Judicial review KMK harus berjalan, tapi sambil berproses kami sudah menyiapkan apabila Pemda nanti akan menagih, memaksa kita bayar, langsung kami akan ketunkan. Jadi kami akan minta putusan sela. Selama berproses di MK, maka putusan sela itu kita harapkan kita dibebaskan. Masalahnya di MK itu kayak yang baru masuk itu hanya minta spadi kecualikan itu dari Bali. Ya. Itu nah, baru dari kami minta pasal 58 ayat 2 sudah masuk? Dibatalkan. Dalam proses Bang. Dalam proses. Bulan ini kita masukkan. Itu. Jadi itu yang kita secara cepat langkah kami itu. Kalau saya berpendapat lebih tepat adalah Perpu. Karena itu kewenangan mutlak prerogatif Presiden. Nah itu yang bisa bicara Bang Hotman aja. Terima kasih. Pak Ruben, apa usulan konkret untuk mencegah pariwisata, untuk mencegah Bali sampai kosong karena sudah kalah sama Thailand sama Dubai? Iya, memang kalau saya berbicara dengan teman-teman pelaku industri dalam jangka waktu 2 minggu ini sendiri, ternyata memang sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sudah terjadi penurunan, itulah akibat ulah kamu ya. Juga kepada industri-industri pendukung ya, industri makanan minuman yang mensuplai kepada industri hiburan ini. Kalau bicara apa solusi jangka pendek dan saya lebih suka membagi ini menjadi solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek apa Pak? Jangka pendek tetap saya melihat pasal 101 itu masih bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Hanya sementara? Hanya sementara. Tapi itu akan menimbulkan kolusi karena kasuistis. Minta ke Pemda. Ya, itu akan menimbulkan kolusi bagi hasil nanti. Kita tidak berada dalam kondisi yang ideal Bang Hotman. Setiap tidak berada dalam kondisi ideal pasti risiko ada situ. Jadi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa risiko itu tidak ada, pasti ada risiko itu. Solusi jangka pendek ini bisa dibarengi dengan upaya teman-teman di industri hiburan dengan mengupayakan jangka panjang yaitu upaya hukum review maupun meminta kepada Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terima kasih. Oke, sekarang kepada yang sudah menangis yaitu Ibu Inul, apa usulan kamu di segmen terakhir ini? Iya, usulan saya adalah ketika
bikin undang-undang, seharusnya kita harus didudukkan bersama, baik itu dari spa, dari karaoke dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kalau bisa nih bikin peraturannya itu dibedakan, mana karaoke keluarga, mana karaoke eksekutif, mana spa. Jadi jangan sampai dipukul rata karena kegiatan dari tempat-tempat tersebut itu beda gitu. Jadi harapan saya itu aja sih Bang. Itu aja. Kalau untuk jangka pendek dulu, itu untuk jangka pendek agar jangan 40% tidak diberlakukan. Apa himbauan kamu kepada Pak Jokowi? Saya minta ada perpu dibatalkan Pak, jangan ditunda secepatnya karena tagihan untuk bulan depan ini sudah sampai di perusahaan saya. Jadi saya menunggu ini jawabannya jangan sampai digantung. Itu aja sih Bang. Oke, Pak Haryadi, ada lagi nggak benar-benar setuju nggak bahwa yang paling tepat itu adalah perpu karena tidak ada yang bisa menghalangi presiden mengeluarkan perpu? Ya, tentunya kita sangat setuju ya, Bang Hotman. Hanya kan masalahnya apakah presiden akan berkomitmen mengeluarkan itu kita belum tahu ya. Tapi tadi menjawab Mbak Inul yang sudah ditagih. Jadi kami berharap nanti GIPI dengan asosiasi APERKI kita akan melakukan koordinasi yang udah ditagih, kita minta langsung melakukan tun Bang. Jadi melakukan tun untuk mendapatkan putusan selah bahwa selama ini kita masih dilakukan adanya judicial review oleh GIPI kepada MK itu tidak boleh ditagih dulu atau berlaku yang lama, tarif yang lama gitu. Tapi namanya proses gugatan itu serba tidak pasti. Anda minta ketun belum tentu keluar putusan sela. Akhirnya kan terombang-ambing. Makanya saya bilang upaya hukum itu tidak ada kepastian dan jangka lama. Ya. Atau kalau memang teman-teman semua setuju, ya kita melakukan boykot. Itu salah satunya. Ya kan gimana? Kita kalau memang nggak bisa ini gimana? Kalau semua nggak ada jalan keluar, saya rasa ini kan suatu gerakan sipil juga ya. Kalau memang udah setengah mati orang benar-benar situasinya seperti itu, mungkin GIPI akan mengambil posisi. Tapi Anda benar-benar setuju 40% pajak dari pendapatan kotor benar-benar tidak masuk akal sehat? Sangat tidak masuk akal sehat. Tadi Mbak Inul udah menyampaikan nih struktur cost-nya udah paling jelas ya, udah hitung-hitungannya seperti itu. Jadi kan udah jelas, nggak mungkin Bang. Nah sekarang tadi pertanyaannya kan, kalau hukum ini susah, ya udahlah GIPI yang paling depan nih, yang mengkonsolidasikan semuanya, ya udah kita sama-sama boikot aja sekalian. Untuk sementara waktu kita berproses ya kan, bukan ini kita mau ngemplang loh ya, kita akan membayar sesuai dengan tarif lama, tapi tadi kita tidak ikutin tarif baru, terpaksa seperti itu. Maka tadi saya bilang ini implikasinya serius loh masalah undang-undang ini. Pada saat menyangkut keberlangsungan usaha yang antara hidup dan mati, pasti mereka akan fight. Dan itu message yang paling penting sekarang ini seolah-olah disalahkan pemerintahan yang berkuasa yang salah. Tidak, saya tidak. Ini dipakai sebagai sekarang ajang bahan kampanye sekarang oleh pihak yang berlawanan. Gini, Bang Hotman, kalau saya tidak masuk sana ya, ini masalahnya cuma simpel kok. Masalahnya ada suatu proses yang dilakukan dengan tidak cermat, tidak melibatkan dengar pendapat dengan Anda publik. mengatakan Komisi 11? Bukan. Dan Kementerian Keuangan tidak cermat? Saya rasa begitu ya, kalau melihat seperti ini, karena kita nggak pernah tahu, nggak ada RDPU tuh. Kita nggak pernah dipanggil. Apa memang tujuannya agar tidak boleh ada karaoke, tidak boleh ada klub, ya kalau tutup aja sekalian ya? Nah, yang itu yang harus dibuka. Tadi Bang Ruben kan menyampaikan, beliau udah baca naskah akademiknya sih belum baca. Beliau sampaikan bahwa tujuannya salah satu pengendalian kan. Nah, kita nggak tahu nih pengendalian mau mengendalikan apa? Apakah memang betul jasa hiburan ini mau dimatikan semuanya, ya kan? Nah, kita belum jelas ini, Bang. Gitu. Ada beberapa menteri WA ke saya, bahkan gubernur WA ke saya, pakai aja pasal 101 undang-undang, minta keringanan dari gubernur atau dari Pemda. Dan Anda tadi mengatakan itu kasuistis, itu bisa menimbulkan kolusi, dan itu jangka pendek. Setuju? Jadi bisa juga nggak diminta, Bang Hotman. Bisa secara jabatan. Secara jabatan dalam arti adalah pengusaha ini tidak perlu meminta, pemerintah
pemerintah daerah melihat dinamika yang terjadi sekarang bisa menerbitkan peraturan kepala Mana daerah. ada Pemda yang mau 40% dikurangi menjadi 25, nggak ada yang mau. Ya, hampir pasti nggak ada yang mau. Kalaupun dikasih diskon 2%, 3%, 5%, nggak ada gunanya. Oke, kita ada berapa menit lagi nih? 1 menit. Oke, inilah akhir dari diskusi kita ini. Sebagai kesimpulannya adalah satu. Kalau memakai jalur minta keringanan ke Pemda, yaitu pasal 101 Undang-Undang, itu sangat rawan terhadap kolusi. Dan sifatnya sangat ad hoc kasuistis. Dan hampir tidak mungkin Pemda menurunkan dari 40 ke 25%. Kalaupun dikurangi 5%, pasti Inul akan nangis lagi. Yang kedua, menunggu putusan MK itu sangat lama. Jadi dari segi hukum, yang paling tepat adalah Bapak Jokowi mengeluarkan Perpu, karena itu adalah kewenangan Bapak untuk segera membatalkan pasal 58 karena menyangkut 20 juta nasib karyawan yang menurut Pak Haryadi masif tenaga kerja yang rata-rata pendidikannya adalah tidak terlalu tinggi. Itulah akhir dari diskusi kita. Mudah-mudahan Pak Jokowi yang kami hormati mendengarkan permohonan kami ini. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Metro TV dengan hot roomnya setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Dengan host satu-satunya di Indonesia yang adalah ahli hukum dan ganteng, yaitu Hotman Paris. Terima kasih, mari kita ke depan Pak. Gini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.